Halo semuanya, Sobat Begadang dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan merangkum alur cerita dari film Love and Monster tahun 2020. Dan seperti biasa video ini akan mengandung full spoiler konten. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Langsung aja kita ke filmnya. Cerita berawal dari asteroid yang akan jatuh ke bumi. Para umat manusia bersatu untuk meledakannya. Berharap senang masalah telah usai, ternyata isi di dalam asteroid itu adalah senyawa kimia yang dapat merubah hewan-hewan bermutasi genetik, dan hewan-hewan ini menjadi monster yang mengancam seluruh umat manusia. Umat manusia pun semakin punah, dan yang masih bisa bertahan mereka bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. 7 tahun berlalu, seorang pemuda bernama Joel yang masih bertahan hidup ikut tinggal bersama sekelompok pemburu monster. Awalnya si Joel dan pacarnya Amy sedang asik pacaran di dalam mobil, dan saat akan mantap-mantap, mereka mendengar alarm peringatan. Mereka pun harus berpisah karena mereka masih punya keluarga. Tapi sayangnya keluarga Joel juga terbunuh oleh monster. Joel pun diselamatkan oleh para pemburu yang sekarang menjadi keluarga barunya. Dan kejadian itu membuat Joel trauma dan sangat takut ketika bertemu monster-monster itu. Karena tidak punya nyali untuk berburu, Joel menjadi koki dan teknisi di koloninya. Dan dia satu-satunya jomblo di dalam anggota tersebut. Kebayangkan bagaimana rasanya setiap malam lu dengerin suara temen lu lagi genjot sana sini. Karena hal itu dan rasa kangen ingin bertemu Amy, Joel nekat ingin pergi menemui Amy. Joel pun sempat dihadang oleh koloninya, tapi Joel tetap bersikeras ingin pergi dari sana. Mereka pun membiarkan Joel pergi dan memberikan sebuah peta untuk perjalanan Joel. Perjalanan Joel pun dimulai, dan saat dia sampai di sebuah rumah, Joel bertemu dengan monster katak raksasa. Dia pun sempat akan dimakan monster itu, tapi untungnya ada anjing yang menyelamatkannya. Joel pun bersembunyi di dalam bus bersama anjing itu. Anjing ini bernama Boy, dan keesokan harinya, dia melanjutkan perjalanan bersama si Boy. Joel ini mempunyai hobi menggambar. Dia selalu menggambar semua monster yang pernah ia temui, dan saat sedang asik gambar, dia tidak sengaja jatuh di sebuah lubang penuh dengan monster cacing. Untungnya Joel berhasil diselamatkan oleh dua pengelana. Mereka bernama Mino dan Clyde, dan akhirnya Joel pun ikut bersama mereka. Joel pun diajari cara bertahan hidup dan cara menembak monster dengan benar. Di dalam hutan, Clyde menyuruh Joel melepas bajunya dan menaruh baju Joel di punggung monster bekicot. Karena monster katak yang kemarin sempat ingin memakan Joel telah mendapatkan bau Joel dan mengikuti Joel sampai sejauh ini. Mereka pun harus selalu berpindah-pindah tempat dan sedikit sekali beristirahat. Joel pun sempat lelah, tapi dia coba membiasakan diri. Dia pun terus berlatih menembak, dan akhirnya mereka pun harus berpisah karena Clyde akan pergi ke utara. Clyde memberikan kenangan terakhir, yaitu sebuah granat yang mungkin nanti akan berguna. Sekarang Joel melanjutkan perjalanannya sendiri bersama si Boy. Di tengah hutan, dia pun bertemu dengan monster kelabang raksasa. Joel pun hanya terdiam dan dia langsung dikepret oleh kelabang ini. Karena anjingnya dalam masalah, Joel pun memberanikan diri untuk melawan kelabang ini. Dan akhirnya dia bisa membunuh kelabang raksasa ini. Dia pun senang akhirnya dia berani membunuh seekor monster. Di malam hari, Joel pun berteduh di sebuah rumah, dan dia tak sengaja menemukan robot Mavis yang masih menyala. Robot ini membantu Joel untuk mengisi daya radionya. Joel pun menghubungi Amy dan mengatakan dia akan segera sampai ke sana. Kemudian Mavis pun menghibur Joel dan memperlihatkan foto terakhir dari orang tuanya. Joel pun senang dan terharu bisa melihat wajah orang tuanya kembali. Keesokan harinya Joel pun melanjutkan perjalanannya kembali, dan kali ini dia bertemu dengan sang ratu, yaitu monster cacing yang sangat besar. Awalnya Joel bisa bersembunyi, tetapi karena kain yang dibawa si Boy terbang, si Boy keluar mengambil kain itu. Cacing besar itu pun kembali. Joel pun langsung mengambil granat yang ada di dalam tas dan langsung melempar ke dalam mulut cacing itu.
Dia pun berhasil menyelamatkan diri lagi kali ini. Tapi saat dia keluar dari danau, tubuh Joel sudah penuh dengan lintah beracun yang menempel di tubuhnya. Joel pun memarahi anjingnya karena ulahnya sempat membuat mereka hilang dari muka bumi. Karena dibentak-bentak, si anjing lalu pergi meninggalkan Joel. Tak lama, racun-racun lintah itu mulai bereaksi dan Joel mengalami halusinasi tingkat dewa. Tapi akhirnya dia berhasil bertemu dengan Amy. Dia pun langsung mencium Amy dan akhirnya jatuh pingsan. Saat Joel terbangun, dia sudah berada di koloni Amy. Dan yang tadi dicium Joel bukanlah Amy, tetapi kakek ini. Tapi karena halu ya enak-enak aja lah. Koloni Amy pun kedatangan anggota Cap yang ingin menyelamatkan mereka esok hari. Joel pun mengajak Amy untuk berduaan. Tapi ternyata Amy sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan pria lain sebelumnya, yang sekarang sudah tiada. Joel pun sempat syok karena wanita yang selama ini Joel cintai dan dia rela menemuinya dengan bertaruh nyawa, ternyata sudah berpacaran dengan orang lain. Benar-benar sakit, tapi tidak berdarah. Malamnya, Joel coba menghubungi koloninya. Dia pun menceritakan pengalamannya bertahan hidup di permukaan. Akan tetapi, koloni Joel sedang tidak aman dan banyak sekali monster yang menerobos masuk. Kemudian koneksi mereka terputus. Joel pun memutuskan untuk kembali ke koloninya. Tapi saat berkemas, dia melihat buah yang diberikan Cap adalah buah yang beracun. Dan dia curiga kalau Cap ini berniat buruk kepada anggota Amy. Dan di malam hari saat mereka berpesta, Joel langsung menemui Amy untuk memberitahu kalau Cap bukanlah orang baik dan koloni Amy dalam bahaya. Tapi karena Amy sudah mabuk berat, dia pun tidak paham apa yang dikatakan Joel. Anggota Cap yang tahu Joel telah menyadari aksi mereka langsung mengajar Joel di sana. Saat mereka semua terbangun, mereka sudah dalam keadaan terikat di pinggir pantai. Benar saja, ternyata Cap adalah seorang pencuri yang menipu orang-orang untuk mendapatkan makanan. Dan parahnya lagi, dia juga punya kepiting raksasa yang akan memakan koloni Amy. Amy yang kesal pun melawan anggota Cap. Dan Joel berusaha melawan monster kepiting ini. Karena tidak ingin menghabiskan banyak tenaga, Cap dan anggotanya pun meninggalkan mereka bersama monster itu. Amy pun memberikan senapan milik anggota Cap kepada Joel. Dan saat Joel akan menembak, dia ingat pesan Clyde kalau monster baik bisa dilihat dari matanya. Joel pun tidak jadi menembak monster itu. Dia pun memilih menembak rantai yang menyetrum monster itu selama ini. Dan akhirnya monster ini bebas. Kepiting raksasa itu meninggalkan Joel dan Amy dan langsung menghampiri Cap dan menghabisi mereka semua. Akhirnya mereka semua bisa selamat, tapi Joel juga akan tetap pergi dari sana. Dia pun berpamitan dengan Amy dan sempat menciumnya untuk melepas kerinduannya selama ini. Joel pun melakukan perjalanan uji nyali untuk kedua kalinya dan akhirnya dia bisa kembali lagi bertemu dengan koloninya. Joel pun memberikan semangat kepada semua orang di siaran radio untuk keluar dari persembunyian dan melawan monster-monster di luar sana. Dan film pun berakhir. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka. Subscribe jangan lupa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Donik. Bye.